Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Di video kali ini saya akan membuat cemilan yang sangat enak dan cara buatnya sangat mudah, teman-teman juga pasti tahu ya. Nah, kali ini saya membuat martabak mini dengan isian sayur wortel dan juga sosis. Pastinya ini kesukaan anak-anak ya, dan orang dewasa juga suka. Dan langkah yang pertama di sini akan kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, di sini sudah ada 2 buah sosis. Ini sudah saya potong dadu kecil seperti ini. Kemudian ada 1 buah wortel. Ini ukuran kecil yang sudah saya parut. Dan di sini juga saya pakai 3 batang daun bawang. Ini sudah saya iris-iris juga. Dan selanjutnya di sini juga saya pakai 3 butir telur ayam yang ukuran kecil seperti ini ya, teman-teman. Dan jika bahan-bahannya sudah siap, selanjutnya kita ke cara pembuatannya ya. Untuk langkah yang pertama di sini akan saya pecahkan 3 butir telur ayam ke dalam satu wadah. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya boleh kita masukin sayurannya dan juga sosisnya ya, teman-teman. Nah, kita masukin sosisnya. Kemudian lanjut kita masukin juga wortel dan juga daun bawangnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk bumbunya di sini saya hanya pakai masako yang rasa ayam. Atau teman-teman boleh ganti pakai rasa sapi ya, sesuaikan dengan selera. Kita masukin sedikit aja, secukupnya, jangan sampai terlalu asin ya, teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan juga sedikit lada bubuk. Nah, jika sudah masuk bumbunya, ini selanjutnya boleh kita aduk-aduk rata seperti ini. Kita kocok-kocok ya. Dan hasilnya seperti ini sudah siap kita gunakan. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan beberapa lembar kulit lumpia. Dan di sini juga sudah ada larutan tepung terigu yang saya campur dengan air ya. Ini gunanya untuk perekatnya. Dan tentunya di sini sudah ada isian daripada martabaknya ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke proses membungkusnya ya. Di sini saya ambil 2 lembar kulit lumpia seperti ini. Karena kulit lumpia ini sangat tipis, ditakutkan nanti bocor ya, teman-teman. Jadi kita pakai 2 lembar kulit lumpia sekaligus. Dan jika sudah, selanjutnya boleh kita masukin sedikit isiannya. Dan untuk isiannya kita masukin secukupnya seperti ini. Nah, cara melipatnya itu sangat mudah ya, teman-teman. Kita lipat sisi kiri dan kanannya ke dalam seperti ini. Nah, ujungnya ini boleh kita kasih perekat agar tidak mudah lepas ya, teman-teman, saat digoreng nanti. Nah, lakukan cara melipatnya seperti yang ada pada video. Teman-teman juga pasti tahu ya. Nah, ini dia hasilnya. Kita akan lanjut lagi membuat satu lagi. Nah, lakukan seperti tadi ya, kita ambil isiannya secukupnya, kemudian kita lipat seperti ini. Nah, kita berikan sedikit lem atau sedikit tepung terigu agar nggak mudah lepas ya, teman-teman. Nah, lakukan proses membungkusnya ini dengan cepat ya, teman-teman, agar adonan isiannya itu tidak luber. Nah, ini selanjutnya bisa kita goreng. Dan sebelumnya saya sudah panaskan minyak ya. Untuk yang sudah selesai dibungkus, langsung aja kita goreng. Dan saat menggoreng adonan ini, gunakan api yang sedang saja ya, sambil kita menggoreng, sambil kita membungkus adonan yang belum selesai. Karena jika dibungkus semua, maka adonannya itu akan mudah rusak ya, teman-teman. Meskipun kulit lumpianya sudah kita double, tetap saja ya, adonan telurnya itu akan luber kemana-mana. Nah, ini sudah bisa kita angkat ya, teman-teman. Warnanya sudah cantik kuning kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah matang. Nah, kita angkat dulu, kemudian kita tiriskan. Ada tulang di baju hijau. Nah, selanjutnya ini juga sudah matang, kita angkat juga ya, teman-teman. Nah, sebelumnya di situ sudah saya masukin lagi adonan yang baru ya, teman-teman. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita menggorengnya itu sambil membungkus adonannya ya, seperti ini. Nah, makanya kita harus gunakan api yang sedang saja agar adonan ini tidak mudah gosong.
Dan ini ada satu gorengan yang hampir gosong ya teman-teman. Maklum kita menggorengnya itu sambil membungkus, jadi konsentrasinya itu terbagi antara membungkus dan menggoreng, jadi gorengannya itu sudah hampir gosong ya. Nah ini kita harus hati-hati lagi dalam menggorengnya ya. Dan tinggal kita tunggu sampai gorengannya ini matang, kemudian boleh kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Lakukan proses ini sampai semua adonannya itu selesai dibungkus ya. Nah ini yang sudah matang saya angkat-angkatin lagi ya teman-teman. Dan ini yang terakhir ya. Selanjutnya ini boleh kita matikan kompornya. Dan ini gorengannya sudah bisa kita hidangkan. Nah dari satu resep tadi ini menghasilkan 8 pieces kue seperti ini ya teman-teman. Dan cara penyajiannya di sini saya tambahkan dengan beberapa cabai rawit hijau dan juga merah. Pastinya teman-teman juga boleh pakai saus kesukaan kalian ya. Ini sangat cocok dinikmati pada saat masih hangat. Nah buat teman-teman jangan lupa cobain resepnya di rumah ya. Semoga kalian suka. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa ya tekan tombol like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bagikan juga video ini agar lebih bermanfaat. Dan sekarang kita ke resep yang kedua. Nah di video kali ini saya akan membuat olahan sederhana dari bahan dasar telur. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini adalah telur dadar. Cara membuatnya sangat mudah dan ini makanan sejuta umat ya. Paling disukai sama anak-anak sampai orang dewasa. Selain membuatnya sangat mudah, bahannya juga sangat ekonomis. Nah, langsung saja kita ke cara pembuatannya ya. Simak videonya hingga selesai. Dan untuk bahannya di sini saya pakai 4 butir telur ayam. Di sini ukuran telur ayamnya lumayan kecil ya, teman-teman. Dan di sini juga saya pakai 1 buah cabai merah, ini sudah saya iris-iris, dan juga 1 batang daun bawang, semuanya sudah saya iris. Nah, untuk telurnya sendiri teman-teman boleh menambahkan jika dirasa kurang ya di sini. Dan selanjutnya di sini akan saya pecahkan di dalam satu wadah. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin telur dadarnya itu terlihat lebih tebal lagi, boleh ditambahkan ya jumlah telurnya. Tapi karena di sini saya hanya berdua sama anak yang ingin makan, jadi saya buatnya tidak terlalu banyak ya. Nah selanjutnya untuk irisan daun bawang dan juga cabenya boleh kita masukkan. Nah kita lanjut menambahkan bumbu seperti garam. Kemudian di sini juga saya pakai sedikit micin, atau teman-teman jika punya kaldu bubuk boleh ganti ya dengan kaldu bubuk. Nah ini juga saya tambahkan sedikit lada bubuk. Selanjutnya kita akan menambahkan bahan yang lain daripada yang lain. Di sini saya pakai margarin 1 sendok makan seperti ini. Ini akan menambah cita rasanya itu wangi dan pastinya teksturnya itu sedikit berbeda ya dari telur dadar pada biasanya. Ini langsung aja akan kita kocok-kocok sampai semua bahannya ini tercampur dengan baik ya. Nah kita rata-ratakan seperti ini. Nah ini kocokannya akan saya ganti ya teman-teman. Kita ganti seperti ini agar lebih mudah. Dan jika dirasa sudah cukup, selanjutnya akan saya tambahkan dengan tepung terigu. Atau jika teman-teman punya tepung beras boleh diganti ya dengan tepung beras. Tapi kali ini saya akan pakai tepung terigu aja seperti ini. Saya gunakan 3 sendok makan, jangan terlalu banyak atau telur dadarnya ini akan dominan rasa tepung ya. Kita pakai 3 sendok makan aja. Ini lanjut kita aduk-aduk rata lagi ya teman-teman, seperti ini. Ini akan menjadikan tekstur telur dadarnya itu sedikit berisi ya. Nah seperti ini hasil akhirnya. Nah pastikan tidak ada lagi tepung yang menggerindil ya teman-teman. Ini akan langsung saja kita masak di atas teflon.
Dan sebelumnya untuk teflonnya ini akan saya tambahkan kurang lebih 3-5 sendok makan minyak goreng. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, setelah minyak lumayan panas, tapi jangan terlalu panas juga, ini boleh kita masukkan adonan telurnya seperti ini. Dan saat memanggang telur dadar ini, usahakan pakai api yang sangat kecil ya teman-teman, agar telurnya itu matang merata dan pastinya tidak mudah gosong. Dan setelah beberapa saat selanjutnya bisa kita cek di bawahnya apakah sudah matang. Ditandai dengan warnanya itu berubah kuning kecoklatan. Nah, jika sudah berwarna kuning kecoklatan, selanjutnya ini boleh kita balik ya adonannya. Nah, di sini kita pelan-pelan aja ya cara membalikannya, jangan sampai adonannya patah atau pecah gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita tunggu lagi sampai sisi bawahnya itu matang ya. Nah, teman-teman ingat ya untuk gunakan api kecil. Di sini api yang saya gunakan seperti ini nih, kecilnya. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke adonannya. Ini akan saya cek lagi di bawahnya apakah sudah matang. Nah, sepertinya ini sudah cukup. Selanjutnya bisa kita angkat ya, kita tiriskan sebentar agar minyaknya itu berkurang. Nah, ini sudah saya tiriskan. Kemudian ini akan lanjut kita potong-potong ya teman-teman. Untuk ukurannya sendiri boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Kali ini saya akan membaginya menjadi 4 bagian ya. Dan ini dia hasilnya. Ini sudah siap kita sajikan ya teman-teman. Akan saya pindahkan ke piring saji seperti ini. Ini tinggal ditambahkan dengan saus. Pastinya ini sangat nikmat ya teman-teman. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.